Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Ya, kali ini saya akan lanjutkan untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan saya pasti akan jawab ya satu persatu. Kali ini ada pertanyaan dari Kenar Soyen. Kenar Soyen 9632. Pertanyaannya begini. Ingin bertanya Bang Luis, kenapa Kristen pakai nama Allah? Bukankah Allah adalah sebutan untuk dewa bulan bernama Lah? Sebab pada dasarnya Allah terdiri dari dua suku kata, yaitu Al dan Lah. Al dalam bahasa Arab itu seperti de dalam bahasa Inggris, seperti dalam kalimat Al-Masih, Alkitab, Al-Maidah, dan termasuk Allah. Itu sebabnya Muslim menyebut Alhamdulillah, syukur pada Allah, bukan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah ya. Jadi siapa tadi namanya? Kenar ini bertanya tentang kenapa kok Kristen itu pakai kata Allah? Kenapa nggak yang lain gitu? Padahal kan itu untuk dewa bulan menurut dia ya. Saya hanya bacakan pertanyaan. Jadi kita harus tahu bahwa ada nama-nama Allah yang pada akhirnya kita pakai untuk menerjemahkan Tuhan kita begitu loh. Dengan kontekstual dan itu sesuai dengan apa yang menjadi pandangan orang-orang atau masyarakat pada waktu itu di sekitar situ. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemakaian kata Allah yang saat ini kita pakai begitu. Kenapa kita nggak pakai kata Yahweh aja? Kenapa kita nggak pakai kata Theos saja? Kenapa kita nggak pakai kata Elohim gitu? Kenapa harus kita pakai kata Allah begitu kan? Padahal kan itu artinya itu kan banyak gitu. Oke, sekarang saya akan masuk terlebih dahulu dengan kata Elohim. Apakah menurut teman-teman Elohim itu benar-benar nama yang mana nama ini hanya dipakai oleh orang Yahudi saja? Apakah menurut kalian seperti itu? Nah, kita akan lihat ya, kita coba buka dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6. Dikatakan di situ orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para Allah orang Aram. Nah, perhatikan. Di sini beribadah kepada Baal, Asyitoret, dan bahkan dikatakan para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kata Allah, para Allah atau Allah di situ itu sebenarnya itu pemakai kata Elohim juga. Elohim juga. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya penggunaan kata ini antara Elohim orang Asyitoret ini, para Asyitoret orang Aram, Elohim orang Kanaan, dan penyebutan juga kan pakai kata Elohim orang Yahudi, orang Israel. Apakah dua pribadi dari Elohim ini adalah dua pribadi yang sama? Ya jelas tidak begitu loh. Jelas berbeda sama sekali karena yang satu adalah Allah orang Kanaan, yang jelas itu berhala, yang jelas itu adalah patung-patung, yang jelas itu banyak begitu. Tapi Allah Elohim yang dipercaya orang Israel ini adalah pribadi yang asa, yang satu saja, yang maha kuasa, dan dia tidak berwujud patung. Dari pemakaian kata Elohim ini sebenarnya kan tergantung konteksnya juga kan. Elohim yang satu berhala, Elohim yang satu adalah Allah yang benar. Tapi penyebutan pemakaian kata Elohimnya sama saja. Karena ini memang tergantung dari muatan yang di dalamnya sebenarnya. Pemahamanmu tentang Elohim ini Elohim yang mana kan gitu kan. Karena ternyata Elohim ini bisa banyak, bisa berhala juga gitu. Tapi kalau kita melihat kata Elohim yang dipakai Abraham, jelas itu adalah Allah yang benar. Elohim yang disembah oleh Elohim orang-orang Israel. Itu baru pertama, baru perjanjian lama saja. Sekarang kalau kita masuk ke perjanjian baru,
apakah kata Elohim ini tetap dipertahankan, kata Tuhan Yahweh itu apakah tetap dipertahankan Yahweh ketika dalam penerjemahan Perjanjian Baru? Apakah Yahweh tetap menjadi Yahweh dan Elohim tetap menjadi Elohim? Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, kita lihat ya di dalam, saya ajak kita buka di Matius 18 ayat 21. Dikatakan di situ ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Petrus berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Nah, kata di situ muncul kata Tuhan. Tuhan dalam Perjanjian Lama kan dia jelas kalau Tuhan besar semuanya. Ini pakai Yahweh, ya kan? Adonai. Adonai atau Yahweh itu pasti kata Tuhan. Tapi dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kata Tuhan di sini memakai kata kurios. Jadi tidak dipertahankan kata Yahweh tadi atau Adonai, tidak dipertahankan dalam bahasa Yunaninya. Tapi justru diterjemahkan dan mengangkat nama kurios. Ya kalau kita lihat kurios, kurios itu kalau di dalam bahasa Yunani kan artinya tuan kan, bukan Tuhan. Loh kok bisa tuan kemudian jadi Tuhan begini? Dalam Perjanjian Baru bahkan Perjanjian Lama zaman dulu namanya budak. Budak itu berada di bawah kekuasaan dari tuannya. Tuannya ini mau pukulin dia, tuan ini mau membunuh dia, itu terserah tuannya. Karena sang pemilik nyawa dari hamba yang sudah dibeli ini tadi adalah tuannya. Nah, konteks inilah kalau kita pahami kata kurios itu lazim dipakai untuk menyebut pada Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh hidup kita. Sehingga penyebutan Tuhan itu juga memakai kata kurios. Nah, konteksnya sama-sama tuan nih, sama-sama kurios. Tapi kan ketika dilihat kurios ini manusia yang mana terbatas, ya itu jelas kurios Tuhan, tuan. Tapi kalau kurios Yesus yang luar biasa, yang tak terbatas bermujizat dan lain-lain, ya dia Tuhan. Dan inilah pengakuan yang Yesus juga berikan. Dia pakai kata kurios. Dan Perjanjian Baru juga pakai kata theos untuk menyebut Allah. Makanya ketika Thomas mengakui bahwa iya Tuhanku ya Allahku, itu dia memakai kurios, theos gitu. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, tidak ada semacam satu kata tertentu saja yang kita pakai untuk menyebut Allah kita. Tapi yang terpenting adalah substansi dari kata itu. Kurios kah, theos kah? Nah orang-orang Yunani juga menyebut Tuhan kan theos juga gitu. Lalu apa bedanya antara theosnya mereka dengan theos yang kita percaya Allah Tuhan dalam Perjanjian Baru? Perbedaannya adalah Allah kita adalah Allah yang benar, dibuktikan dengan semua wahyunya. Lah theosnya mereka ya berhala kan gitu. Nah sampai di sini apakah sudah bisa tangkap makna pesan yang ingin saya sampaikan tentang kata Allah? Kenapa di Indonesia memakai kata Allah untuk menyebut Tuhan kita? Ya karena pada waktu itu konteks masyarakat di Indonesia mengenal Tuhan itu dalam sebutan Allah. Sehingga wajar aja kita ambil kata Allah. Tapi Allahnya kita dengan Allahnya mereka, Allahnya si ustadz-ustadz mualaf itu, apakah sama? Ya jelas berbeda begitu loh. Perbedaannya dari mana? Sekalipun penyebutannya sama Allah, tapi makna yang kita pahami dengan apa yang mereka pahami kan berbeda. Nah contohnya dalam pewahyuan saja, Allah yang kita percaya, Allah yang kita kenal, Allah itu kan berinkarnasi dalam menjadi manusia dalam Yesus Kristus kan. Tapi ingat ya, Allah Bapa tetap ada di surga, jangan salah. Tapi Allah Bapa ini dia sebagai perancang, dia merancangkan bahwa Allah Anak atau Yesus Kristus inilah yang menjadi penebusan dosa, mati dan dibangkitkan, bukan diganti sama Hawariun atau diganti sama Yudas, beda. Makanya saya bilang walaupun penyebutannya sama Allah, tapi substansinya itu berbeda. Ingat, substansinya. Nah, teman-teman juga berpikir mengenai Gusti. Ya, Gusti Raja
sama Gusti Yesus substansinya kan beda walaupun sama-sama pakai kata Gusti, ya kan? Ya mudah-mudahan ini mencerahkan kita semuanya, dan Luis Prasetyo di sini. God be with you all.